proyek Giant Seawall rencananya akan membentang di pesisir utara atau Pantura, Jawa. Ya, sejumlah negara pun tertarik untuk investasi dalam proyek ini, salah satunya China. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini diperkirakan mencapai 80 miliar dolar atau setara 1.000,3 triliun rupiah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin tim Satuan Tugas Pembangunan Giant Seawall di sepanjang jalur Pantura. Tadi Pak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun Giant Seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura. Sejumlah negara pun tertarik untuk investasi dalam proyek Giant Seawall, diantaranya Cina. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping pada awal September lalu juga membahas kerjasama untuk pembangunan Giant Seawall. Bisa Presiden Prabowo Subianto menetapkan ibu kota negara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Namun menurut Kepala Staf Kepresidenan, hal tersebut akan terjadi jika fasilitas 3 pilar kenegaraan telah siap. Setelah sempat menjadi tanda tanya, nasib ibu kota negara atau IKN akhirnya terungkap. Presiden Prabowo akan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Kepala Staf Presiden M. Kodari mengungkapkan jika IKN hendak difungsikan sebagai pusat pemerintahan, maka fasilitas 3 pilar utama kenegaraan harus sudah siap pada 2028. Oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah. Eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menetapkan ibu kota negara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini ada informasi yang menarik ya Togi ya. Ini siapa? Yasmin ya. Dan juga Togi tentunya. Iya benar. Siapa yang mau nikah saat ini pemirsa harus hafal tepuk sakinah jika ingin lancar di KUA. Ya, karena petugas ini akan ajak calon pengantin melakukan yel-yel tepuk sakinah. Udah tahu belum Yasmin? Janji tahu. Kita lihat aja informasinya. Siap-siap imbauan bagi catin atau calon pengantin di seluruh tanah air agar menghafalkan yel-yel tepuk sakinah sebelum melangkah menuju KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Sakinah, berpasangan, 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 janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah adalah yel-yel yang dilakukan calon pengantin saat mendaftar pranikah di KUA. Staf kantor urusan agama akan memimpin pasangan catin untuk bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu Tepuk Sakinah. Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman menuju pernikahan bahagia setelah ijab kabul. Sejak yel-yel ini viral di media sosial, berbagai tanggapan muncul bahkan langsung dipraktekkan oleh sejumlah pasangan. Yang tunggu ya, yang tepuk sakinah. Berpasangan, 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 saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah
Bagi sebagian orang, tepuk sakinah juga sebagai pengingat di saat amarah memuncak pada pasangan hidup mereka. Tidak hanya sekedar yel-yel yang menjadi tren di media sosial, tepuk sakinah adalah metode edukatif yang seru dan ringan berisi nilai-nilai keluarga harmonis. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, mudah diingat ya, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Asik. Wah, udah siap nih Yasmin ya. Musyawarah untuk sakinah. Asik. Udah siap nih. Pasangannya sudah siap juga, udah latihan juga ya. Ya, kita cari pasangannya dulu ya. Yang Baik. siap lahir dan batin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Macet parah kembali terjadi di Jakarta. Arus lalu lintas di kawasan Semanggi hingga Selipi lumpuh. Ya, bahkan penumpang Transjakarta terpaksa berjalan kaki agar tak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam, salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan karena diduga kelelahan, seorang pemotor sampai pingsan di lokasi. Pemotor lain pun bahu-membahu membantu korban. Sementara itu di kawasan halte Petamburan Selipi, Jakarta Barat, warga mengeluhkan kemacetan hingga 1,5 jam. Akibat macet, banyak penumpang Transjakarta yang memilih turun dari bus dan berjalan kaki. Kemacetan juga meluas hingga ke kawasan Tanjung Duren, Petamburan, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas di lampu merah Tomang juga tak kalah macet. Warga mengeluh kemacetan terjadi sejak pukul 5 sore. Sementara itu di kawasan Semanggi, warga mengeluhkan kemacetan hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Kemacetan terjadi imbas penutupan sejumlah gerbang tol yang telah diperbaiki pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia yang sudah di gerbang tol Semanggi 1 ya. Ya, selamat siang Anissa. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Iya, Yasmin dan juga Togi, kali ini saya memantau dari gerbang tol Semanggi 1. Memang saat ini sudah mulai dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, yang mana memang sejak pagi tadi dari kawasan Jalan Gatot Subroto menuju arah Pancoran ini terjadi kemacetan dari pukul 8 pagi hingga pukul 9. Dan memang kontraflow ini selesai pada pukul 10 pagi, kemudian di gerbang tol Semanggi 1 ini sudah dibuka dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, yaitu dibuka dengan sistem parsial, hanya satu pintu, karena satu pintunya lagi sedang dilakukan perbaikan oleh PT Jasa Marga, yang mana hingga hari ini memang perbaikan tidak hanya dilakukan di GT Semanggi 1, namun sejumlah gerbang tol yang ada di area dalam kota juga dilakukan perbaikan, yaitu diantaranya di GT Senayan yang beroperasi secara parsial dengan 2 lajur dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4, kemudian GT Selipi 1 yang sudah bisa beroperasi penuh. Kemudian di GT Semanggi 2, tadi juga saya sempat melakukan pemantauan Togi dan juga Yasmin. Di sana juga sudah beroperasi dan dibuka 1 lajur. Dan baru saja kami mendapatkan info dari PT Jasa Marga bahwa GT Kuningan 1 baru saja dibuka dan bisa dilalui 1 lajur. Selain memang dari pihak Jasa Marga memberikan penambahan petugas begitu untuk mempermudah bagi para pengemudi yang hendak melintas di area jalan tol, terutama di dalam kota Jakarta ini, mereka nanti dapat meminta bantuan kepada petugas untuk mengetep kartu tolnya dengan menggunakan mesin yang dibawa oleh petugas, sehingga ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi mengurai kemacetan di area gerbang tol yang ada di Semanggi tempat saya melaporkan.
Selain itu, Togi dan juga Yasmin, memang ada 2 gerbang tol yang saat ini masih dilakukan perbaikan secara full, yaitu di GT Slipi 2 dan juga di GT Pejompongan yang saat ini masih dalam tahap pembukaan dan pengangkutan material sebelum nantinya akan beroperasi kembali secara parsial. Ditargetkan akan rampung perbaikan ini sekitar bulan Oktober di tahun 2025 ini, yang mana memang presentasi perbaikan gerbangnya, kalau menurut progres yang dilaporkan ini di GT Senayan sudah mencapai 89%. Itu artinya sesaat lagi kita akan dapat menggunakan secara utuh begitu ya. GT Senayan dapat dilalui 2 lajur bagi kendaraan roda 4. Selain itu juga untuk gerbang tol lainnya termasuk gerbang tol Semanggi 1 tempat saya melaporkan ini saat ini masih progresnya 20%. Itu artinya untuk perbaikan masih terus dilakukan, dan juga untuk gerbang tol lainnya di beberapa titik yang ada di Jakarta akibat terkena dari aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di bulan Agustus. Dan hingga saat ini juga memang ada himbauan dari pihak Jasa Marga kepada para pengguna jalan untuk dapat mengantisipasi kepadatan di jalan tol, terutama di gerbang tol Semanggi tempat saya melaporkan saat ini, untuk dapat memanfaatkan jalur alternatif lainnya. Demikian sih kembali kepada Anda, Togi dan juga Yasmin. Ya, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gerbang tol Semanggi 1 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur macet parah. Kemacetan terjadi akibat adanya proyek galian saluran air di beberapa titik jalan, dan berikut liputan Salam Pulungan dan juru kamera Irian Syahwayudi. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur saat ini terpantau macet parah, di mana kemacetan ini terjadi karena adanya proyek galian jalan dari saluran air yang ada di beberapa titik jalan. Kemudian kemacetan ini juga turut diperparah karena adanya penyempitan lajur. Dari semula 5 jalur ataupun juga 5 lajur yang bisa dilintasi oleh para pengendara, kemudian dipersempit hanya bisa dilintasi menjadi 2 lajur saja. Dan dapat kami informasikan juga karena memang kalau biasanya macet ini hanya terjadi di jam-jam sibuk saja, tapi kini hampir setiap waktu jalanan menjadi tersendat. Tentunya kemacetan ini juga mengganggu aktivitas keseharian warga, mulai dari berangkat kerja, kemudian juga mengantar anak sekolah, ataupun juga ojol yang sedang mengejar target. Tentunya ini juga mengganggu, sangat mengganggu sekali dari aktivitas keseharian warga. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, kalau kita tarik mundur begitu ya, dari arah UKI, Universitas Kristen Indonesia, menuju ke arah tempat kami melaporkan saat ini, yang jaraknya hanya kurang lebih 2 km saja, ini para pengendara harus bisa menempuh waktu selama kurang lebih 30 menit. Padahal normalnya hanya bisa ataupun juga kurang lebih bisa dilintasi dalam kurun waktu 5 sampai 10 menit saja. Kemudian juga untuk kecepatan kendaraan sendiri bagi para pengendara yang melintas di sini, terutama untuk kendaraan bermotor yang saat ini juga terjebak dalam kemacetan horor yang ada di DI Panjaitan. Saat ini untuk kecepatan kendaraannya hanya bisa dilintasi ataupun juga dilalui dalam kecepatan 5 sampai 10 km per jam saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk proyek galian jalan ini adalah terkait dengan saluran air dengan metode checking atau fungsinya tidak lain untuk menanggulangi keadaan banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yang memang ini diharapkan bisa meminimalisir adanya banjir ketika memasuki di musim penghujan. Tentunya masyarakat juga berharap agar proyek galian jalan ini bisa rampung tepat waktu agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas seperti yang terjadi saat ini, karena memang untuk informasi yang kami dapatkan sendiri bahwa untuk proyek galian ini akan rampung pada Desember 2025 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, aktris Leoni Fitria Hartanti atau Leoni mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Ya, Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan
Gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di halaman situs tangerangselatankota.go.id. Salah satu yang menjadi kritik mantan personil trio Wek-Wek itu adalah anggaran biaya fasilitas umum, jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mendapat 731 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni siap bertemu dengan Leony jika dibutuhkan untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni juga menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Iya, memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan. Aktris Leony Fitria Hartanti atau Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Beberapa pos anggaran yang terbilang fantastis terlihat di anggaran souvenir 20 miliar rupiah dan anggaran makanan dan minuman rapat sebesar 60 miliar rupiah. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, bisa hati nurani belum kering meski beban hidup menghimpit di masa-masa ekonomi sulit seperti sekarang ini. Ya, seperti kisah menyentuh dari Depok, Jawa Barat, pemirsa, di mana warga beramai-ramai borong dagangan seorang tukang bakso yang istrinya masuk rumah sakit. Pak D ini udah matang semua baksonya, tapi qadarullah istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Aksi warga perumahan GCC Depok, Jawa Barat ini menuai apresiasi dari warganet. Mereka memborong dagangan seorang tukang bakso yang saat hendak berjualan, namun mendapat kabar istrinya di Jakarta harus dirawat di rumah sakit. Dengan berpegang pada rasa kemanusiaan, warga sekitar langsung berbondong-bondong membantu pedagang bakso yang dipanggil Pak D itu, sementara si Pak D menyusul istrinya ke rumah sakit. Awalnya info borong bakso untuk kemanusiaan disebar lewat grup WhatsApp. Meski hujan mengguyur, warga tetap datang dan antre membeli bakso. Tanpa kehadiran Pak D penjual bakso, warga mengambil sendiri bakso mereka dan mengumpulkan uang pembelian pada salah seorang warga yang dipercaya. Kisah warga di perumahan GCC Depok ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup bertetangga. Semangat kebersamaan dan saling jaga antar warga menjadi nilai yang menyatukan antar sesama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteITA2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.